Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Ini yang Anda saksikan merupakan sidang perdana ataupun sidang dakwaan ex-Wamenaker Noel Ebenezer di Pengadilan Tipikor Jakarta. Saudara, untuk membahas hal ini lebih lengkap kita akan bahas bersama peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman, melalui saluran Zoom. Pak Zainur, selamat siang. Selamat siang, Mas Ian. Pak Zainur, sebagai pertanyaan pertama ini untuk pengetahuan kita semua. Kita pantau tadi bahwa di ruang sidang itu ada Noel dan juga ada 10 terdakwa lainnya. Memang aturannya seperti apa harusnya? Apakah memang seluruh terdakwa itu dihadirkan di sidang dakwaan atau sebetulnya ada aturan yang memang boleh satu-satu begitu? Apakah memang ada aturan yang tersendiri atau memang ini permintaan jaksa? Ya, itu bergantung kepada strategi yang digunakan oleh KPK dalam menilai adalah jaksa penuntut umumnya. Apakah dilakukan fogging atau penggabungan perkara atau dilakukan splitsing atau pemisahan. Nah, di kesempatan kali ini kan sepertinya ada 10 atau 11 terdakwa ya yang digabung gitu. Kenapa ada penggabungan sampai 11 terdakwa? Biasanya yang pertama itu karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa ini saling berkaitan ya. Mhm. Perbuatannya dilakukan bersama-sama sehingga akan lebih mudah untuk dilakukan pembuktian secara bersama-sama di dalam satu berkas. Yang kedua untuk efisiensi agar tidak kemudian satu terdakwa satu berkas. Nah, memang ada sepertinya ya terdakwa-terdakwa yang sekarang masih berstatus sebagai tersangka yang belum digabungkan gitu ya, masih ada yang lain. Nah, kenapa ada yang tertinggal? Biasanya karena memang itu menjadi tersangka belakangan setelah ada pengembangan perkara. Atau yang kedua, perbuatannya dianggap berbeda, tidak masuk dalam satu rangkaian perbuatan dengan terdakwa yang sekarang sedang disidangkan. Atau yang ketiga, proses BAP-nya itu belum selesai, belum P21. Jadi itu merupakan strategi dari KPK dan itu dimungkinkan oleh hukum acara. Gitu, Mas Ian. Mhm, mhm. Pak Zainur, kalau kita melihat dalam sidang kali ini, kalau kita flashback begitu ke penanganan kasus ini melibatkan 11 tersangka begitu yang saat ini di sidang perdana berarti ada 11 terdakwa termasuk Noel begitu. Eh, ini para terdakwa itu dipersangkakan pasal tentang tindak ataupun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Anda dalam kasus ini kejahatan korupsi yang diterapkan apakah sudah sesuai? Ya, saya lihat memang ini satu hasil penyidikan KPK ya. Saya melihat ini tentu penyidik sudah sedemikian rupa meneliti perbuatan-perbuatan para tersangka yang sekarang menjadi terdakwa ini apa saja begitu ya. Ya kalau kita lihat kan ini kurang lebih adalah satu perbuatan pemerasan dalam jabatan ya yang Hmm. dilakukan oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan di mana mereka gitu ya menggunakan kewenangannya itu untuk memeras orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang Hmm. sedang mengurus sertifikasi K3 yang seharusnya satu tarif itu berharga 275.000 oleh para pelaku itu dinaikkan Hmm. sampai 6 juta. Kalau tidak bersedia membayar sebesar 6 juta ini, mereka misalnya ada yang kekeh resmi hanya 275.000, mereka akan dipersulit untuk tidak akan dikeluarkan sertifikasi K3-nya dengan mudah. Nah, ini kan merupakan satu bentuk pemerasan dalam jabatan yang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu masuk salah satu jenis delik korupsi. Jadi delik korupsi itu banyak ya. Hmm. Ada suap, ada gratifikasi, ada merugikan keuangan negara karena menyalahgunakan kewenangan, ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. Nah, ini adalah yang dalam kategori pemerasan dalam jabatan. Saya pikir KPK pasti juga sudah mempertimbangkan ya Hmm. pasal-pasal mana yang lebih tepat untuk menjerat para tersangka kemudian sekarang menjadi terdakwa ini, Mas Ian. Oke, ini para terdakwa, 11 terdakwa ini memiliki peran masing-masing, Pak Zainur. Menurut Anda, apakah eh, ke-11-nya ini mendapatkan sanksi yang berbeda ataukah sama? Ya, nanti akan dipilah. Jadi di dalam menjatuhkan putusan, nantinya majelis hakim itu akan menggunakan sedemikian banyak pertimbangan ya. Apalagi sekarang dengan KUHP yang baru, itu ada
banyak pertimbangan yang harus dilakukan oleh majelis hakim untuk memutus. Nah, kalau kita lihat dari 11 terdakwa ini masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda, Mas Ian. Tentu peran yang berbeda-beda itu nanti juga akan dipertimbangkan oleh KPK di dalam menuntut gitu ya. Dan tentu nanti majelis hakim juga akan membuat pertimbangan karena di antara para terdakwa ini memang benar-benar punya peran yang berbeda-beda. Misalnya Wamen Noel gitu ya. Wamen Noel ini sebenarnya pejabat baru ya, Mas Ian ya. Baru Hmm. masuk 2 bulan, langsung kemudian diberikan kurang lebih kalau menurut KPK ada sekitar 3 miliar. Tetapi sebenarnya praktik korupsi dalam bentuk pemerasan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, mulai dari 2019 atau 2020 gitu ya. Di sana ada aktor yang punya peran jauh lebih menentukan, yaitu Irvian Bobby Mahendro gitu ya. Juga ada aktor-aktor lain, ada Hmm. Gary, ada Subhan, ada Anita Sari dan seterusnya begitu. Nah, nanti oleh persidangan ini masing-masing terdakwa ini akan dijelaskan apa peran mereka, Hmm. bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa. Dan tidak lupa, Mas Ian, bahwa masing-masing terdakwa ini juga menikmati hasil dari korupsi dalam jumlah yang berbeda-beda. Misalnya Irvian Bobby Mahendro ya dikatakan bahwa ini adalah aktor yang menerima pendapatan paling besar dari korupsi, sekitar 69 miliar gitu ya. Hmm. Ini digunakan untuk beli rumah, untuk jalan-jalan, untuk belanja aset, dan seterusnya gitu ya. Juga ada pejabat-pejabat di bawahnya, ada aktor-aktor lain yang menerima dalam rentang 5 miliar, 3 miliar, termasuk Wameneker Immanuel Ebenezer, meskipun baru masuk, tiba-tiba langsung dikasih sejumlah 3 miliar dan kemudian juga ada satu motor Ducati warna merah ya, yang itu kemudian juga sudah dilakukan Oke, penyitaan oleh KPK. Jadi baik, Mas Ian, baik. nanti majelis hakim akan mempertimbangkan masing-masing perbuatan para Oke. terdakwa ini. Oke, berarti kita tunggu juga bagaimana majelis hakim mempertimbangkan peran masing-masing dan juga selain peran masing-masing juga perlu diketahui bahwa jabatan dari masing-masing terdakwa ini juga berbeda-beda begitu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap sanksi nanti? Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainul Rohman atas waktunya bersama kami di Breaking News Kompas TV. Sehat selalu.